أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayahnya jugalah kita bisa berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Ilal masyiah yustanadu kullu syai' wa laysat tustanadu ila syai'. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, kepada kehendak disandarkan tiap-tiap sesuatu, dan tidaklah itu kehendak disandarkan kepada sesuatu. Nah, itu terjemah daripada hikmah ini. Maksudnya adalah kepada kehendak Allah, kepada kehendak Allah disandarkan tiap-tiap sesuatu. Kepada kehendak Allah disandarkan tiap-tiap kehendak. Kehendak kita, kehendak kawan, kehendak bini, laki, anak, semuaan itu disandarkan kepada kehendak Allah. Bila sesuai lawan kehendak Allah, jadi. Bila kada sesuai, kada jadi. Nah, itu artinya bahwa kepada kehendak Allah jualah disandarkan tiap-tiap sesuatu. Nah, jadi ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Aku hendak, ikam hendak, Allah berbuat yang dia hendak. Nah, mengenang jadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekuat apapun kehendak kita, itu pasti bersandar kepada kehendaknya Allah. Sekuat apapun kehendak kita, kada bakal jadi kalau kada sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Walaisat tustanadu ila syai', dan kehendak Allah itu tidak disandarkan kepada sesuatu. Nah, kehendak Allah itu kada bersandar kepada sesuatu. Kehendak Allah itu tersendiri. Kehendak Allah itu bersendiri, kada butuh kepada sesuatu. Nah, jadi walaisat tustanadu ila syai', bukanlah kehendak Allah disandarkan kepada kehendak kita. Jangan kehendak Tuhan menuruti kehendak kita. Nah, itu kada bakal jadi. Kada bakal jadi. Jadi kehendak kita mesti bersandar kepada kehendak Allah. Kehendak Allah kada bakal bersandar kepada siapapun. Para muhibbin rahimakumullah. Masyiatullah ta'ala la tustanadu ila syai' wa la tatawakkabu ala syai'in minas su'ali wat talab. Kehendak Allah ta'ala tidak disandarkan kepada sesuatu, dan tidak terhenti kehendak Allah itu atas sesuatu daripada permintaan dan tuntutan.
Nah, kehendak Allah itu kadang terhenti atas permintaan dan tuntutan. Karena kehendak Allah kadang bersandar kepada sesuatu. Kalau Allah menghendaki, siapakah menghalangi? Kayak apa cara kah menghalangi? Kadang kawa dihalang-halangi. Ya. Kalau Allah kadang menghendaki, kayak apa aja menunjuk, kadang kawa juga. Ya. Nah, jadi kehendak Allah itu kadang terhenti atas sesuatu permintaan atau tuntutan. Kayak apakah kita minta lawan Allah, ya Allah, ya Allah, ini, itu, Tuhan kadang menghendaki. Kadang bakal jadi. Dan kehendak Allah itu kadang terhenti atas sesuatu permintaan atau tuntutan. Kalau misalnya kita mengira Allah tuh bakal hendak mau kita minta, nah kadang mau kayak itu. Allah tuh mau bakal hendak mau kita minta. Berarti kehendak Allah bersandar lawan permintaan kita. Jadi jangan sampai diartikankan, jangan sampai dibuat ke dalam hati jadi satu keyakinan bahwa Allah tuh mau kehendak mau kita minta. Itu mustahil. Kehendak Allah tuh kadim. Kita ini baharu, dahulunya baharu lawan kadim. Terdahulu yang kadim, ngerendekin kadim. Nah, jadi jangan dianggap bahwa Tuhan tuh mau kehendak amun kita minta. Nah, itu salah. Sedikit pun kehendak Allah itu kadang tergantung dengan permintaan kita. Kita minta, kita kadang minta, amun Tuhan berkehendak, itu jadi artinya. Nah, para muhibbin rahimahullah. Lianna lahu iradatan nabidah, karena bagi Allah itu mempunyai sifat kehendak yang lulus. Nah, Allah Ta'ala punya sifat kehendak yang lulus. Artinya Allah punya sifat kehendak yang lulus itu Pamasya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Sesuatu yang Allah kehendaki jadi, yang Dia tidak kehendaki tidak jadi. Itu artinya punya kehendak yang lurus. Bila dikehendakinya kan kayak apakah jadi itu. Walaupun akal kada masuk, adat kada masuk, tapi bila Tuhan menghendaki, itu jadi, mau jadi. Wa wuqu'u ma lam yasha' muhalun, terjadi sesuatu yang tidak Dia kehendaki itu mustahil. Nah, terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki Allah itu mustahil. Kalau kita mengetikatkan bahwa ada sesuatu yang terjadi tanpa dikehendaki Allah, nah ini kita bahaya. Ini bisa mengolah hilang iman. Jadi apapun yang terjadi dalam semesta ini itu pasti kehendak Allah. Baik yang besar, baik yang sedang, baik yang sekecil-kecilnya, apapun terjadi itu kehendak Allah. Karena yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'un illa ayyasha Allah. Kalian tidak akan berkehendak melainkan bahwa yang menghendaki oleh Allah. Wa qala ta'ala, inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah berbuat yang Dia kehendaki. Wa qala ta'ala, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allah yang memutuskan dan tidak ada yang bisa mempengaruhi hukum Allah. Allah memutuskan sesuatu itu murni dari Allah tanpa ada pengaruh siapa jua pun. Kita kan menghukumkan itu bisa ada pengaruh, menimbang, mengingat keputusan hakim itu menimbang dan sebagainya, mengingat mengingat ini itu. Kalau Tuhan memutuskan itu la mu'aqqiba li hukmi, tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, hadhil ayat ini, ayat-ayat tadi tusbitu lahul iradah, menetapkan bagi Allah akan sifat kehendak, wa tusbitu lahu kamalaha, dan menetapkan bagi Allah kesempurnaan kehendak itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini semakin menghilangkan, semakin melenyapkan keberadaan kita. Semakin merasa kita kada punya apa-apa. Minggu-minggu yang lalu disebutkan bahwa doa itu kada apa-apa. Karena sebelum kita berdoa, takdir sudah terdahulu pada doa. Jadi kita merasa bahwa doa itu hanya sebagai tanda kehambaan kepada Allah. Doa itu hanya sebagai menjunjung perintah Allah. Doa itu hanya untuk memperhiasi anggota tubuh dengan ketaatan kepada Allah. Tapi untuk menghasilkan sesuatu, doa sedikit pun tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Jangan sampai kita mendoakan yang meninggal kabulin. Itu istilah pemandiran aja. Karena takdir Allah sudah dulu daripada kita berdoa. Jadi i'tikad kita dalam hati yang selama ini doa ini bisa merubah keadaan, doa ini bisa macam itu hanya sebagai istilah majaziyah. Kalau istilah hakikat itu kata demikian. Jadi yang sebujurnya doa itu adalah menjunjung perintah Allah. Doa itu adalah memperhiasi anggota tubuh dengan ibadah. Doa itu hanya menampakkan kita kada bisa, kita lemah. Nah, jadi itu doa. Perkara doa itu bisa merubah keadaan, doa bisa membalik keadaan, itu etikat orang yang kada punya ilmu, etikat orang yang hanya awam, orang-orang banyak demikian. Kalau sudah kita tahu bahwa doa itu kada apa-apa, kada ada pengaruh untuk memperbaiki, untuk merubah. Karena doa itu belakangan datangnya. Takdir Allah sudah dulu, sebelum kita ada sudah ada ketentuan yang ditetapkan Allah untuk kita. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi bahwa kehendak pun kita kada punya. Makin lemah lagi kita. Doa yang selama ini kita andalkan ternyata salah. Doa itu lain mengubah sesuatu. Nah, di sini kemudian disebutkan kita kada punya kehendak. Kehendak kita ini disandarkan kepada kehendak Allah. Nah, makin melenyapkan diri kita, makin hilang diri kita, makin kada punya apa-apa lagi. Nah, buktinya apa? Sekuat apapun engkau berkehendak, kalau kada cocok kehendak Tuhan, kada jadi. Nah, makin lemah kita ternyata. Nah, makin kada punya apa-apa kita. Qarraba man syaa min ibadihi bi'amalin wala amal wa ba'ada man syaa minhum bi'amal wala amal la yus'alu amma yaf'al. Allah bisa mendekatkan hambanya tanpa ada amaliyah dari si hamba itu. Dan Allah bisa mendekatkan hambanya dengan amaliyah. Demikian pula Tuhan Allah Ta'ala bisa menjauhkan hambanya dengan sebab maksiat, dengan sebab macam-macam. Tapi Allah bisa saja menjauhkan hambanya tanpa ada sebab maksiat dan sebagainya. Allah bisa memasukkan ke neraka orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah. Allah bisa memasukkan ke surga orang-orang yang maksiat kepada Allah. Satu pun tidak ada yang menekan. Misalnya kalau orang taat itu harus ke surga, kalau orang maksiat itu mesti ke neraka. Allah kada bisa ditekan. Allah boleh Allah memasukkan orang takwa ke neraka. Allah boleh memasukkan orang maksiat ke surga. Itu semua harus bagi Allah, kada wajib. Allah kada wajib memasukkan orang yang taat ke dalam surga. Allah kada wajib memasukkan orang yang maksiat ke dalam neraka. Kalaupun Allah memasukkan orang taat ke surga, orang maksiat ke neraka, itu harus bagi Allah. Harus, bukan wajib. Dan jadi Allah bisa.
Dan banyak orang-orang yang demikian. Orang-orang yang selama hidupnya mengabdi kepada Fir'aun. Selama hidup mengabdi kepada Fir'aun, menyembah Fir'aun. Begitu datang Nabi Musa, orang-orang ini beriman kepada Nabi Musa, dibunuh oleh Fir'aun dan matinya dimasukkan ke dalam surga. Pada sepanjang hidupnya orang ini menyembah Fir'aun, cuma akhir-akhir hayatnya menyembah Allah Ta'ala. Kalau dihitung-hitung tuh mestinya kan neraka dulu. Ini berapa tahun yang maksiat. Bersisa al-abid yang sekian puluh tahun bahkan beribadah kepada Allah. Kada tahu di manusia, kada tahu di dunia. Pekerjaannya sehari-hari hanya melulu beribadah kepada Allah puluhan tahun. Begitu hendak mati, berbuat satu kesalahan, dimasukkan Tuhan ke dalam neraka. Sisa. Padahal sekian puluh tahun mengabdi kepada Allah, sekali aja salah, si bersisa masuk ke dalam neraka. Nah itu tadi, Allah itu boleh aja hendak menghendak siapakah ke surga, bagi Allah tuh boleh. Hendak menghendak siapakah ke neraka, bagi Allah tuh boleh. Kada ada tekanan-tekanan dari Allah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Kada boleh ditakunakan, kenapa Tuhan kayak itu? Itu kada boleh. La yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanya apa yang Tuhan perbuat itu. Karena semua ini adalah milik Allah. Terserah Allah menggunakan apapun yang dikehendakinya. Para muhibbin rahimakumullah. Nah jadi selama ini kita merasa bahwa dengan beramal kita merasa dekat dengan Allah, ternyata salah. Salah. Dengan beramal kita merasa dekat dengan Allah, itu anggapan orang umum. Sebujurnya jangan kayak dulu kita beramal itu kita dapat rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu yang membuat kita dekat dengan Allah, bukan amal kita. Bukan amal kita. Kita nih kalau beramal tuh dirahmatinya. Dirahmatinya lalu kalau beramal, imba beramal kita dapat pulang rahmat. Nah, lalu kita dekat dengan Allah. Bukan amal itu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Pan-nazaru ila masyiatir rahmah aw masyiatil la'nah hakikatun. Wan nazaru ila amalil abdi minal khair wasyarr syari'ah. Memandang kepada kehendak rahmat atau kehendak laknat itu adalah hakikat. Memandang kepada amal hamba daripada kebaikan dan kejahatan itu namanya syariat. Ada orang sembahyang, ada orang sembahyang, atau kita ke sembahyang. Nah, secara hakikat itu dikehendaki rahmat oleh Allah. Makanya kita sembahyang. Makanya kita baca Quran. Karena kita dikehendaki Allah rahmat. Itu secara hakikat. Kalau secara syariat, si fulan yang berbuat baik, si fulan yang baca Quran, si fulan yang sembahyang, itu syariat. Itu syariat. Kalau hakikat, ini dikehendaki rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melihat orang maksiat atau kita maksiat, secara hakikat maksiat itu adalah orang yang dikehendaki laknat oleh Allah. Dalam hati mereka orang maksiat, oh itunya dikehendaki laknat oleh Allah, dikehendaki laknat oleh Allah. Kalau ini maksiat itu dalam hakikat. Tapi secara syariat disebutkan pulan bin pulan berbuat maksiat. Itu hanya adalah syariat. Nah, jadi
wala budda minal jam'i bainahuma kay yaslama 'anil ightirar wa tarju wal ihtijab an hadratillahi ta'ala. Itu mesti dihimpunkan kedua-duanya. Kadang boleh pisah antara hakikat dan syariat ini. Orang yang hanya hakikatnya dia akan terperdaya dan diusir dari rahmat Allah. Orang yang hanya syariatnya aja dia akan terdinding daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kedua-duanya. Jadi apabila kita sembahyang, hakikat yang ada pada hati kita dikehendaki rahmat oleh Allah. Sedangkan syariat bahwa aku adalah sembahyang fardu zuhur, aku membaca Quran, aku puasa dan sebagainya. Itu syariat. Tapi dalam hati kita dikehendaki rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan kejahatan, perbuatan jahat itu hakikatnya apa? Allah sedang menghendaki laknat kepada orang. Allah sedang menghendaki laknat kepada orang. Itu hakikat. Secara syariat kita sebutkan Fulan bin Fulan berbuat kejahatan. Nah, itu secara syariat. Mesti kedua-duanya itu ada dalam diri kita. Jadi kita pandang orang-orang yang baik, hati kita bicara, itu orang yang dikehendaki rahmat oleh Allah. Secara syariat kita sebutkan dia Fulan bin Fulan yang berbuat kebaikan. Nah, itu secara syariat. Ada kejahatan dalam hati hakikat, itu orang yang dikehendaki laknat oleh Allah. Secara lisan kita sebutkan Fulan bin Fulan berbuat kejahatan ini. Jadi itu mesti ada. Jangan sampai menghilangkan syariat, kita akan diusir dari rahmat Allah. Menghilangkan syariat, semuaan Allah Ta'ala. Yang sembahyang Allah Ta'ala, yang mencuri Allah Ta'ala, yang berzina Allah Ta'ala. Hakikat semuaan. Nah, kada ada syariatnya, ini orang diusir, terperdaya. Jangan pula hakikat syariat melulu. Yang berbuat baik adalah Fulan, yang berbuat jahat adalah, sampai ke hati-hati yang berbuat baik itu adalah Fulan, yang berbuat jahat adalah Fulan. Nah, ini pun syariat melulu, ini pun terhijab dari Allah. Nah, jadi gunanya ilmu tasawuf itu adalah menyatukan antara syariat dan hakikat itu pada boleh pisah. Kita lihat kebaikan, hati kita ingat itu adalah kehendak rahmat dari Allah. Dalam hati, secara lisan kita sebutkan Fulan bin Fulan yang berbuat kebaikan. Ada orang berbuat kejahatan, hati kita mengatakan itu orang dikehendaki laknat oleh Allah. Secara lisan kita katakan Fulan bin Fulan yang berbuat kejahatan itu. Nah, jadi kedua-duanya, hati ada bicara, lisan pun ada bicara. Hati bicara hakikat, lisan bicara syariat. Para muhibbin rahimakumullah, al-haqiqah muayyinah wasyari'ah mubayyinah. Hakikat itu yang menentukan, syariat itu hanya menjelaskan. Yang menentukan itu hakikat. Syariat hanya menampakkan. Kalau orang misalnya dikehendaki rahmat oleh Allah, orang ini dikehendaki rahmat oleh Allah, maka orang itu akan mendapat rahmat daripada Allah. Nah, kayak apa mengetahui orang itu dapat rahmat Allah? Kalau ada yang menjelaskan. Nah, syariat ini yang menjelaskan. Begitu orang ini dapat rahmat dari Allah, lalu orang itu baca Quran, lalu orang itu berzikir, lalu orang itu puasa, lalu orang itu bersedekah. Ini menjelaskan bahwa dia sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hakikat itu menentukan di dalam, yang menampakkan keluar itu adalah syariat. Kalau kata ada syariat, kita kada tahu mana orang yang dirahmati, mana orang yang dilaknat Allah. Kalau kata ada syariat, kita kada tahu. Karena yang hakikat ini di dalam. Kalau kita membedakan mana orang yang dirahmati, mana orang yang dilaknat,
Padahal itu ada kehendak Allah. Allah berkehendak memberi rahmat kepada seseorang, Allah berkehendak melaknat seseorang. Kaulah kita mengetahui, kadang kau mengetahui, tersembunyi mengarahnya hakikat, lalu dinampakkan oleh Allah. Nang dikehendakinya rahmat, orang yang baca Quran, orang yang sembahyang, orang yang berselawat, orang yang bantu orang. Nah ini orang-orang yang menampakkan bahwa dirinya sedang dirahmati oleh Allah. Nah mana orang-orang yang dikehendaki laknat oleh Allah? Kita kada tahu. Mana orang yang dikehendaki laknat oleh Allah? Lalu dinampakkan, oh ini orang berjudi, oh orang ini mabuk-mabukan, oh orang ini mencuri, oh berarti ini orang batinnya adalah dikehendaki laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jakanya kada ada syariat itu kita kada tahu mana orang yang dirahmati Allah, mana yang dilaknat oleh Allah. Nah makanya ada syariat tadi sebagai menampakkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diri kita nih hendak mengetahui sedang dirahmati atau kada. Bila diri kita ini ketujuh baca Quran, ketujuh baca salawat, ketujuh baca kebaikan-kebaikan, berarti kita sedang dikehendaki rahmat oleh Allah. Di saat kita melakukan perbuatan maksiat, di saat kita berkata-kata maksiat, nah kita tahu buat diri kita saat ini sedang dikehendaki laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nafsin manfusah illa waqad kutiba makanuha minan nar bil jannah illa waqad kutibat syaqiyatan aw sa'idah. Ujar Nabi kita, tidak ada diri yang bernapas melainkan sudah ditetapkan tempatnya neraka atau surga. Sudah ditetapkan oleh Allah celaka atau beruntung. Jadi sebelum kita lahir ke dunia sudah ada takdir dari Allah. Apakah kita ini orang yang beruntung atau celaka? Apakah kita ahli surga atau ahli neraka? Itu sudah ada ketetapan dari Allah. Karena kalau dirubah-rubah itu kalau dirubah. Faqala rajulun minal qawm afala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal faman kana min ahli sa'adah la yakunanna min ahli sa'adah wa man kana min ahli syaqawah la yakunanna ila syaqawah. Ada laki-laki sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, kalau demikian sudah ada ketetapan ini ahli surga bulan bin bulan, ahli neraka bulan bin bulan, sudah ada takdirnya, ada ketetapannya, apakah kami sebaiknya diam aja atas catatan itu, ketetapan itu, dan kada perlu beramal? Apa gunanya beramal? Barang siapa yang sudah ditetapkan ahli surga, dia pasti akan ke surga. Apa gunanya amal? Orang yang ditetapkan sudah ke neraka, bakal ke neraka juga matinya. Nah, mana baiknya kita ini beramal? Kada usah beramal lagi, kita pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah. Apa Nabi kita menjawab? Ujar Nabi, i'malu, beramal. Jangan kada beramal. I'malu, beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap orang itu jar Nabi dimudahkan berbuat sesuatu yang dia diciptakan untuk sesuatu itu. Amma ahlus sa'adah, orang-orang ahli surga, fayuyassarun lis-sa'adah, dia dimudahkan untuk berbuat taat. Wa amma ahlus syaqawah, orang-orang yang celaka, ahli neraka, fayuyassarun lis-syaqawah, dia dimudahkan untuk berbuat amal-amal yang membawa kepada neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi amal-amal yang kita lakukan ini tidak akan bisa merubah apa-apa. Amal-amalnya hanya sebagai tanda, sebagai menjelaskan apa yang dikehendaki Allah kepada kita. Abang jam bila kada sembahyang kan neraka gina.
itu kada kawa lagi nengka itu hanya untuk anak-anak yang umur 7 tahun 8 tahun kasih sembahyang meneraka kita mati karena sembahyang itu kanak-kanakan umur 10 tahun. Kalau sudah kita diberi Allah pengetahuan, diberi Allah ilmu,